sahabat SDP, Anda menyaksikan sebuah jalur sepeda gitu ya, jalan pejalan kaki. Jadi ini ada daerah yang dibuka gitu ya, hutan dibuka yang dinamakan sebagai Linanmabana. Jadi ini adalah jalur sepeda dan pejalan kaki yang membentang dari pusat kota Oulu hingga di kampus Linanma. Kira-kira sekitar 5-6 km, dan ini menjadi jalur yang cukup padat ketika musim mahasiswa sudah mulai masuk sekolah, kira-kira begitu ya. Dan di area ini gitu ya, memang dibuat untuk keamanan sehingga para pengguna sepeda bisa menggunakan sepeda lebih aman dibandingkan di kondisi sebelumnya jika harus berbagi dengan kendaraan bermotor misalnya demikian. Dan dari sini kita akan mulai gitu ya materi hari ini. Saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Mark van Doren, seorang penulis gitu ya. Dia pernah berkata bahwa mengajar itu adalah sebuah seni menolong siswa untuk menemukan sesuatu. Jadi ide besarnya menurut saya gitu ya, bagaimana guru ini bisa menolong siswa untuk bisa menemukan sesuatu terkait dengan perbedaan karakteristik belajar, perbedaan pengetahuan sebelumnya, prior knowledge-nya, kemudian perbedaan temperamen dan sebagainya. Dan ketika idenya adalah bisa menolong untuk menemukan sesuatu gitu ya, pertanyaannya sekarang begini, kalau siswanya banyak bagaimana begitu. Dan tadi saya sampaikan kalau tiap siswa itu juga unik begitu. Jadi ini memunculkan, dugaan saya memunculkan pertanyaan di Quora terkait dengan berapa sih rasio ideal guru dan siswa dalam sebuah kelas. Dan menurut saya ini topik yang cukup menarik untuk dibahas karena menurut saya cukup kontekstual dan menjadi mungkin bahan perdebatan di kalangan pendidik, juga mungkin di antara para guru sendiri gitu ya. Jadi nanti saya akan melewati jalan ini sampai di pusat kota dan kita akan lanjutkan di sana nanti. Ya, sudah sampai di dekat pusat kota gitu. Kira-kira 15-20 menit tergantung kecepatan saja. Dan ini ada di tepi sungai Ulu namanya. Jadi kalau kita bicara tentang rasio gitu ya, sebenarnya buat yang belum terbiasa dengan situasi di dalam pendidikan, rasio ini berbicara tentang berapa banyak siswa yang ditangani guru seharusnya dalam sebuah kelas. Jadi kalau misalnya rasionya adalah 1:10 begitu, berarti satu guru itu menangani 10 siswa. Dan menurut saya juga bukannya saya saja gitu ya, dalam pendidikan tentu saja rasio ini penting untuk memastikan bahwa proses belajar itu menjadi proses yang berkualitas. Juga ini merupakan harapan dari masyarakat bahwa anak-anak itu mendapatkan proses belajar yang berkualitas, mereka bisa belajar dengan baik seperti itu. Dan tentu saja kalau kita bicara mengenai rasio, maka tadi pertanyaannya berapa sih rasio yang ideal begitu. Nah, menjawab hal ini gitu ya, paling sederhana tapi masih di level terbang di awang-awang begitu, itu bicaranya begini, rasionya itu harus mempertimbangkan efisiensi ya. Jadi masalah waktu, masalah biaya, masalah ruang masih dipertimbangkan juga. Nah, kalau sudah ngomong masalah efisiensi seperti ini, maka orang akan langsung mikir, wah mesti ada formulasinya, mesti ada parameter-parameter tertentu yang mesti dimasukkan supaya kita bisa menentukan berapa sih rasio yang tepat, kira-kira demikian. Dan apakah sahabat SCB gitu ya, kalau mau gitu ya, pause dulu videonya sebentar gitu ya, kemudian tulis di kolom komentar, kira-kira menurut Anda rasio yang ideal itu berapa sih gitu ya, mempertimbangkan masalah waktu,
biaya dan ruangan. Nah, pertanyaan paling penting itu begini. Apakah rasio 1:1 seperti guru privat itu adalah rasio yang ideal? Nah, kalau kita membahas tentang hal ini, maka jawabannya pasti jelas tidak, gitu ya. Karena kalau kita bicara dari sisi waktu akan sangat tidak efisien buat guru yang harus menunggu siswa ketika mereka sedang berproses. Ketika siswa ini sedang mengerjakan soal latihan misalnya, ketika siswa ini sedang meringkas misalnya, ketika siswa ini sedang membaca materi yang diberikan, ketika siswa ini sedang menulis sesuatu terkait dengan materi yang sudah diberikan. Nah, terus gurunya ngapain gitu? Gurunya tidak bisa melakukan intervensi sebelum melihat masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh siswanya tadi. Orang bisa mengatakan ya gurunya nggak bisa mengerjakan sesuatu yang lain gitu. Ya, tidak semua orang bisa berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas yang lain dengan cepat. Dan dengan mode 1:1 gitu ya. Jadi waktu tidak efisien gitu ya. Dari sisi biaya juga tidak efisien karena berarti kalau ada sebuah sekolah punya 100 siswa, gurunya juga punya 100 gitu. Kalau kita bicara level SMP lebih rumit lagi gitu kan, pakai guru bidang studi gitu, lebih banyak lagi, cukup tinggi biayanya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi ruang, ini juga mengalami pergumulan yang mirip-mirip juga. Berarti mesti disediakan ruang yang terisolir supaya suara guru kita menjelaskan atau ketika anak itu ada yang bertanya pada gurunya tidak mengganggu proses belajar siswa yang lain. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan khusus terkait dengan masalah efisiensi tadi. Jadi 1:1 bukanlah sebuah solusi yang tepat menurut saya. Di belakang Anda bisa melihat itu namanya sumen ponenolisti. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu palang merah gitu ya. Dan saya mampir ke tempat ini karena memang mau donor darah secara rutin. Proses donor darah di Finlandia sedikit berbeda dengan apa yang saya alami ketika di Indonesia. Jadi setiap orang itu nanti ketika datang gitu ya, diminta untuk ngisi semacam kuesioner begitu tentang kesehatan dengan berbagai macam pertanyaan yang unik gitu. Misalnya pernah enggak misalnya sakit radang otak, terus punya penyakit yang berhubungan dengan diabetes, asma, jantung, aneh-aneh pertanyaannya gitu ya. Tapi ya itu bagian dari prosedurnya gitu. Kemudian tidak ada pemeriksaan tekanan darah, langsung diperiksa berapakah hemoglobinnya. Kalau cowok hemoglobinnya kurang dari 135 maka tidak boleh donor darah, ditahan 3 bulan gitu. Kalau cewek 125. Dan menariknya adalah di sini kalau cowok itu setelah 60 hari boleh donor lagi, kalau cewek setelah 90 hari. Kalau di Indonesia seingat saya 75 hari. Jadi ambil tengah-tengahnya, kira-kira demikian. Ya, itu sekelumit tentang donor darah di Finlandia. Kita lanjutkan. Kita mungkin bisa menentukan rasio itu berdasarkan tadi efisiensi. Sudah dihitung waktu, ruang, biaya dan sebagainya, terus ketemu rasionya sekian begitu. Tetapi masalahnya adalah ada faktor dari tiap pribadi guru yang bisa ikut bermain. Jadi maksud saya begini, setiap guru itu pasti punya kemampuan yang berbeda dalam menangani siswa. Dan proses evaluasi ini tidak mudah karena ya butuh pemahaman yang lebih dalam, pertanyaan seperti apa, scoringnya bagaimana, dan panjang prosesnya gitu. Lalu juga setiap guru itu pasti memerlukan usaha yang berbeda ketika mereka mengajar. Menghadapi siswa yang berbeda pasti juga caranya berbeda. Menghadapi situasi kelas yang berbeda, nah, dan usaha-usaha ini juga tidak bisa disamakan gitu ya untuk tiap guru, untuk tiap kelas, untuk tiap siswa, dan untuk tiap situasi. Sehingga cukup sulit gitu ya ketika kita sudah bisa menentukan rumusnya berdasarkan tadi waktu, biaya, dan ruang misalnya. Tetapi ada faktor-faktor di luar itu yang tidak bisa dengan mudah dimasukkan. Jika situasi ini dihubungkan dengan urusan gaji, maka hasilnya akan tambah rumit begitu ya. Jadi gambarnya begini.
kalau ada sebuah sekolah menerapkan kebijakan rasio guru siswa itu tergantung gurunya gitu. Ada 1,15, ada 1,25, ada 1,30, macam begitu. Kemudian gajinya sama. Nah, ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi orang mengatakan bahwa ya ngapain gitu, saya ini diberikan jumlah siswa yang cukup besar gitu ya, kalau toh saya dibayar sama dengan mereka yang mendapat siswa yang tidak banyak begitu. Sebenarnya tolong jangan membawa ini ke arah yang sensitif, mengatakan bahwa guru kan pengabdian, ya itu kan bahasa yang menurut saya tidak tepat pada sasaran begitu ya kalau bisa mengenai hal ini. Jadi kalau kita kembali lagi, menurut saya logikanya guru yang punya kemampuan yang tinggi sebenarnya berhak atas gaji yang lebih baik, itu menurut saya. Artinya ketika di dalam sebuah assessment misalnya ditemukan bahwa seorang guru itu memiliki kemampuan menangani siswa yang dalam jumlah besar dan dia dipercaya untuk itu, maka logikanya dia harusnya gitu ya berhak mendapatkan gaji lebih tinggi. Tetapi sekali lagi, assessment untuk mengetahui seberapa kemampuan guru menangani siswa itu bukan hal yang mudah, bisa saya sampaikan. Dan menjadi sebuah kendala tersendiri karena bisa subjektif penilaiannya, dan ketika ini jadi subjektif maka hasil assessment itu tidak dapat dipakai lagi. Oleh karena itu susah sih gitu ya kalau kita mau mencari rasio yang ideal atau rasio yang tepat itu berapa. Tadi faktor dari gurunya begitu ya. Nah, ada juga faktor dari siswanya yang sulit untuk sulit untuk dimasukkan. Jadi kalau kita hanya bicara mengenai angka, maka orang mengatakan bahwa menangani 10 siswa itu lebih mudah daripada menangani 20 siswa. Tapi ceritanya jadi lain begitu ya. Ketika 10 siswa ini itu kemampuan akademiknya itu beragam. Sehingga usahanya lebih tinggi gitu ya. Usahanya lebih keras. Guru itu lebih mendapatkan tantangan gitu ya dibandingkan menangani 20 siswa dengan kemampuan akademik yang tidak terlalu beragam, hampir sama rata-rata gitu ya. Itu jauh lebih mudah ditangani. Jadi kalau kita bicara mengenai angka gitu ya sulit gitu, karena kalau hanya bicara mengenai angka saja tanpa memikirkan kemampuan siswanya, maka tadi seperti yang saya sampaikan, menangani 20 siswa dengan kemampuan akademik yang hampir sama ini jauh lebih mudah. Terus bagaimana sekarang justifikasinya gitu ya? Apakah yang mendapatkan siswa lebih banyak itu gajinya harus lebih tinggi karena dianggap lebih tinggi usahanya, atau mesti memperhatikan siswanya? Nah, kalau memperhatikan siswanya ini, ya tadi saya sampaikan terlalu rumit ketika kita menghitung menggunakan angka, ketika nanti mengaitkan dengan gaji guru, dan ini menjadi masalah besar yang dihadapi di dunia pendidikan. Selain tadi kalau kita bicara tentang kemampuan akademik begitu, itu baru satu aspek gitu. Saya tambah lagi satu aspek yang membuat kita juga mesti memikirkan gitu ya, mesti dipertimbangkan, terkait dengan kepribadian siswa yang menurut saya pasti juga beragam. Maksudnya begini, menangani siswa yang mudah menyerah itu pasti jauh lebih berat daripada siswa yang mau berjuang. Ketika ada siswa yang mudah menyerah, maka menghadapi materi yang sulit dia sudah menyerah. Kalau dia sudah menyerah duluan, tidak mau berusaha, ujung-ujungnya nilainya juga akan rendah. Ketika nilainya rendah, nanti gurunya disalahkan. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka gurunya mesti harus memotivasi. Gurunya tuh perlu memotivasi siswanya supaya mau berjuang. Nah, tetapi buat siswa yang memang mudah menyerah ini gitu ya, dimotivasi itu tidak
tidak semudah membalik tangan. Artinya saya tidak yakin bahwa sekali memotivasi langsung berhasil. Pertanyaannya adalah gitu ya, sampai kapan gitu ya guru ini mesti memotivasi? Kalau menurut banyak pandangan katanya sampai siswanya berhasil. Nah kalau sampai siswanya berhasil itu berarti usaha yang dibuat oleh guru ini itu menjadi sangat tinggi gitu. Jadi walaupun rasio guru siswanya itu tidak terlalu besar, misalnya 1:15, tetapi kalau dia harus memotivasi 5-6 siswa dalam satu periode, maka ini tantangannya begitu besar dibandingkan dengan kalau dia menangani misalnya 25 atau 30 siswa, tapi tidak perlu memotivasi karena semuanya mau berjuang, karena semuanya mau berusaha, karena semuanya itu tidak mudah menyerah seperti itu. Dan kita perlu menyadari bahwa yang namanya memotivasi siswa itu bukan tugas utamanya guru. Sehingga saya sangat tidak setuju kalau guru itu dipaksa harus memotivasi. Dalam sebuah video yang sudah ditayangkan beberapa bulan yang lalu, saya menyampaikan bahwa guru ini bukan seorang motivator. Tugas utama guru adalah menyampaikan materi. Tugas utama guru itu bergerak di area akademik. Sehingga ketika guru ini tidak mampu lagi memotivasi karena kompleksitas masalahnya, maka serahkan ke ahlinya. Ke siapa? Ya ke guru BP atau guru BK. Atau diserahkan ke orang tuanya untuk memotivasi. Ini menjadi bagian yang kita masih perhatikan. Jadi kalau tadi masalah aspek akademiknya siswa, sekarang masalah kepribadian gitu. Ini kok dimasukkan, sudah buyar semuanya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengetahui gitu ya, apakah seorang siswa ini punya daya jual yang baik atau tidak sebelum itu dicobakan. Dan ya sekali lagi tidak mudah tentu saja untuk menentukan berapa sih angka yang tepat terkait dengan rasio guru dan siswa tadi. Oleh karena itu, solusi yang diambil adalah solusi solusi umum gitu, jalan tengah yang kira-kira gitu ya dianggap pas, walaupun memang tidak selamanya tepat untuk semua kasus. Misalnya gini, di Finlandia itu memilih rasio 1:25 dengan toleransi tertentu. Artinya kalau misalnya siswanya itu 28-30 ya tetap satu kelas lah, kira-kira demikian. Tetapi kalau sudah mencapai 40 biasanya itu dibagi dua. Saya pernah berjumpa dengan satu guru SD. Waktu itu beliau mengajar di kelas 4 SD dengan jumlah anak sekitar 36 dan dia sendirian. Saya bisa memahami gitu ya tantangan yang dihadapinya. Saya bisa mengerti gitu ya betapa rumitnya gitu ya menangani siswa segitu banyak. Tetapi ya karena kalau dipecah dua nanti jadi 18 begitu karena 30 siswanya. Itu tidak efisien, itu mungkin pertimbangannya. Tapi saya pribadi tidak mengerti gitu ya detailnya bagaimana, dan ya perlu cari info sih ke beberapa teman yang jadi guru. Dan hal ini menjadi satu hal yang kita masih belajar. Maksud saya kalau Finlandia yang dianggap sistem pendidikannya baik pun menggunakan 1:25, yang saya kok tidak yakin ada dasar saintifik yang cukup kuat untuk mengatakan ini angka yang pas begitu. Karena tadi berbagai faktor yang saya sampaikan tadi, mungkin gitu ya, mungkin kita juga perlu belajar dari situ gitu ya. Menentukan rasionya, mungkin kita bisa memilih rasio yang sama. Memang jauh dari kata ideal tadi. Tentu saja tidak ada sistem yang sempurna. Artinya tidak ada sistem yang benar-benar ideal sehingga bisa mengatasi berbagai macam situasi yang ada. Tetapi menurut saya kita bisa secara perlahan itu memperbaikinya.
Dalam arti mungkin untuk kasus sekolah pada umumnya kita bisa menggunakan rasio 1:25, 1:20 misalnya. Tetapi untuk situasi sekolah untuk anak berkebutuhan khusus mungkin rasionya juga tentu saja akan disesuaikan gitu ya. Mungkin 1:10 atau mungkin 1:5 tergantung dari situasinya. Dan saya setuju bahwa dalam hal ini sistem penggajian guru mesti disesuaikan gitu ya dengan situasi kelasnya. Maksud saya bukan sekedar melihat berapa sih yang ditangani gitu, tetapi mesti melihat seperti apa sih keragaman, seperti apa sih tantangan yang dihadapi guru untuk mengajar, dan ini cukup, saya menyadari cukup rumit untuk memasukkan dalam komponen gaji. Sehingga bagian yang kita masih bisa kita kerjakan adalah memaksimalkan keterampilan guru di dalam menangani siswa. Seperti tadi disampaikan oleh Mark van Doren, siapa tadi? Itu mengajar itu adalah seni untuk membuat gitu ya siswa ini menemukan sesuatu. Oleh karena itu keterampilan-keterampilan yang mesti dimiliki oleh guru ini itu mesti ditambahkan, dan tidak mungkin gitu ya selama 4 tahun kuliah di program studi pendidikan itu tidak mungkin bisa mendapatkan semua keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dan menangani kelas. Sehingga ada perlu banyak pengembangan dilakukan. Sekolah dalam hal ini perlu mengadakan berbagai macam pelatihan untuk mengupgrade gurunya mendapatkan keterampilan yang lebih baik. Kemudian mungkin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab utama gitu ya terkait dengan proses terkait dengan pendidikan di negara kita juga perlu memikirkan pelatihan-pelatihan seperti apa sih yang diperlukan oleh guru, dan bukan sekedar sebuah proyek gitu, tapi memang sesuatu yang dikerjakan untuk bisa menolong guru untuk benar-benar memiliki keterampilan tadi untuk menangani siswa dan manajemen kelasnya. Kemudian kalau selama ini tunjangan kinerja guru itu dihubungkan dengan berapa jumlah jam yang diajar, mungkin juga perlu dimasukkan gitu ya faktor-faktor terkait dengan jumlah siswanya, situasi kelasnya, tantangan yang dihadapi guru, dan menurut saya menyadari bahwa ini bukan hal yang mudah. Tetapi bukan karena itu tidak mudah maka kita meninggalkannya. Tapi mungkin kita bisa menemukan ide-ide baru untuk menyederhanakannya, atau mungkin kita bisa belajar dari tempat lain bagaimana sih mereka melakukan hal ini gitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi rasio guru siswa. Semoga bisa menolong sahabat SDP semua, bisa membuka wawasan kita semua, dan bisa setidaknya membuat kita itu menghargai gitu apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman guru ini, karena tidak mudah menjadi seorang guru. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih buat setiap sahabat SDP yang sudah like video-video yang saya posting, yang sudah membagikan ke teman-teman yang lain, yang sudah subscribe. Saya juga terima kasih buat dukungan Anda. Semoga bersama-sama kita bisa membagikan materi-materi ini menjadi satu hal yang menolong guru-guru di Indonesia menjadi guru yang lebih terampil dalam mengajar. Bukan sekedar menguasai materi yang diberikan, tapi juga punya keterampilan-keterampilan menguasai seni yang membuat anak itu bisa menemukan sesuatu yang menarik. Sampai jumpa.